Yang pertama kita bagi dulu 6 dan 8. Berarti kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Berarti 6. Kita buat di sini 6 bagi 2. Nah, biar coba gampang peta seperti ini. 6 bagi 2 3. Lalu 8 dibagi 2 4. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Sama-sama kita bagi dulu dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 6 bagi 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang cara mudah mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan cara mencari dengan pohon faktor. Pada video kali ini kita akan mencoba mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan cara teknik sangkedan atau teknik petak sawah. Caranya, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Pembagi kedua bilangan tetap masih kita gunakan yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Masih banyak lagi bilangan prima yang lain. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi, untuk lebih jelasnya cara mencari KPK menggunakan teknik sangkedan atau petak sawah, langsung saja kita bahas kepada soal yang pertama, yaitu KPK dari 6 dan 8. Yaitu caranya kita buat seperti ini, 6 dan 8. Kalau menggunakan pohon faktor, langsung kita cari masing-masingnya pohon faktornya. Tapi kalau menggunakan teknik sangkedan atau petak sawah, kita garis seperti ini. Yang pertama kita bagi dulu 6 dan 8. Berarti kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Berarti 6. Kita buat di sini 6 bagi 2. Nah, biar coba gampang peta seperti ini. 6 bagi 2 3. Lalu 8 dibagi 2 4. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Sama-sama kita bagi dulu dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 6 bagi 2 3. 8 dibagi 2 4. Selanjutnya masih bisa kita bagi 2. Kita bagi 2 dulu. Berarti 3 dibagi 2. Tidak bisa. Berarti tetap kita tulis di bawahnya 3. Lalu 4 dibagi 2 2. Masih ada yang bisa dibagi 2. Berarti kita bagi 2 lagi. Berarti 3 dibagi 2. Tidak bisa, berarti tetap kita bikin 3. Lalu 2 bagi 2 1. Lalu karena masih ada 3, berarti masih bisa kita bagi. Bilangan primanya selanjutnya adalah 3. 3 bagi 3 1. Berarti 1 seperti turun saja. Karena hasilnya sudah 1 keduanya, berarti sudah selesai. Berarti KPK-nya yaitu KPK dari 6 dan 8, yaitu tinggal kita ambil aja nih semuanya nih, yang sampingnya. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Berarti 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 dikali 3 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kita gunakan teknik sangkedan atau petak sawah. Pertama caranya sama-sama kita bagi 2 dulu. 6 bagi 2
3. Lalu 8 dibagi 2, 4. Lalu kita bagi lagi, karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 3. 4 dibagi 2, 2. Karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 3 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 3. 2 bagi 2, 1. Karena masih ada 3 dan 1, berarti kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti turun satunya. Berarti kalau sudah 1 kedua-duanya, berarti cukup sampai di situ saja. Jadi KPK-nya kita ambil pembaginya di sebelah kiri, berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Caranya cukup gampang ya adik-adik ya. Kalau menggunakan pohon faktor, kita cari faktornya masing-masing. Kalau dengan teknik sangkedan atau petak sawah, langsung kita cari kedua bilangannya, yaitu 6 dan 8 sama-sama kita bagi dengan bilangan prima yang bisa dibagi. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua, yaitu soal yang kedua, KPK dari 6 dan 9. 6 dan 9. Langsung saja kita tulis 6 dan 9. Berarti kita bagi dulu dengan prima yang pertama, yaitu 2. 6 bagi 2. Jadi kita bikin sangkedannya dulu atau petak sawahnya. Berarti 6 bagi 2, 3. Lalu 9 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis 9. Selanjutnya 3 tidak bisa dibagi 2. 9 tidak bisa dibagi 2. Karena kedua-duanya tidak bisa bagi 2, kita lanjut bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Berarti kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Berarti karena masih ada bilangan primanya belum 1 keduanya, berarti masih bisa kita bagi, yaitu kita bagi 3. 1 bagi 3. Jadi tidak bisa, berarti terus 1. 3 bagi 3, 1. Karena hasilnya sudah 1 kedua-duanya, berarti sudah cukup sampai di situ saja. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah, kita ambil yang sampingnya saja, berarti 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Jadi KPK dari 6 dan 9 yaitu 18. Caranya cukup gampang ya adik-adik ya, yaitu cara mencari KPK menggunakan teknik sangkedan atau petak sawah. Caranya kita bagi dulu dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita bagi 3. Tidak bisa bagi 3, kita bagi 5. Tidak bisa bagi 5, dibagi 7, dan seterusnya. Lalu 6 bagi 2, 3. 9 dibagi 2. Karena tidak bisa, berarti tetap kita bikin 9. Karena 3 tidak bisa dibagi 2 lagi, karena 9 juga tidak bisa bagi 2, kita lanjut bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Lalu kita bagi lagi, yaitu kita bagi 3. 1 dibagi 3, 1. Karena tidak bisa dibagi, tetap kita bikin bilangan angka yang sama. 3 bagi 3, 1. Karena ada 1 kedua-duanya, cukup sampai di situ saja. Jadi KPK-nya tinggal kita kalikan saja dengan mengalihkan semua faktor prima yang pembaginya, yaitu 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Jadi KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Tergantung cara-cara yang mana yang ada digunakan, boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan teknik sangkedan atau petak sawah. Kalau pohon faktor boleh juga, sangkedan boleh juga. Tergantung cara yang paling mudah digunakan. Kita lanjut untuk KPK soal yang ketiga, yaitu dari 12 dan 18. Kita garis dulu. Oke, KPK dari 12 dan 18. Pertama kita bagi dulu 2. 12 bagi 2, 6.
18 dibagi 2, 9. Berarti kita bagi dulu, karena bisa dibagi 2 maka kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis 9. Kan 3 dibagi 2 tidak bisa, 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut, kita bagi 3 lagi. Berarti keduanya kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Jadi masih ada bilangannya, berarti kita lanjut. Kita bagi 3. 1 bagi 3, nggak bisa, berarti kita tulis 1. 3 bagi 3, 1. Karena hasilnya sudah 1 kedua-duanya, berarti cukup sampai di situ saja. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah, kita kalikan saja yang sebelah kirinya. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Yaitu 12 kita bagi 2 dulu, 6. 18 bagi 2, 9. Lalu kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap tulis 9. Karena 3 dan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Lalu kita bagi 3 lagi, berarti 1 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap kita tulis 1. 3 bagi 3, 1. Karena udah 1 keduanya, cukup sampai di situ saja. Maka KPK-nya tinggal kita ambil bilangan prima yang pembaginya, yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 dikali 3, 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kita lanjut untuk contoh soal yang keempat, yaitu KPK dari 15 dan 20. Ingat ya adik-adik ya, pembaginya yaitu bilangan prima, yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kita lanjut untuk soal yang keempat, KPK dari 15 dan 20. Berarti 15 dan 20. Berarti kita bagi 2 dulu. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, berarti kita tulis 15. Lalu 20 dibagi 2, 10. Lalu kita bagi, karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. 15 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis 15. 10 dibagi 2, 5. 15 tidak bisa dibagi 2, 5 juga tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 5. Selanjutnya 5 tidak bisa dibagi 3, 5 juga tidak bisa dibagi 3. Kita lanjut lagi bilangan pembaginya, yaitu bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Karena kedua-duanya sudah 1, maka KPK dari 15 dan 20 adalah, ya kita ambil bilangan prima yang sampingnya, pembaginya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Caranya kita gunakan teknik sangkedan, yaitu atau petak sawah. 15 bagi 2, 15. 20 bagi 2, 10. Karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 15 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis 15. 10 dibagi 2, 5. Karena 15 tidak bisa bagi 2, 5 juga tidak bisa bagi 2. Kita lanjut bilangan prima pembagi selanjutnya, yaitu 3. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 5. Selanjutnya 5 tidak bisa dibagi 3, 5 juga tidak bisa bagi 3. Selanjutnya kita bagi 5.
5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Karena udah 1, keduanya cukup sampai di situ saja. Maka KPK-nya kita ambil pembagi bilangan primanya, yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Dari pembahasan soal 1, 2, 3, dan 4 bisa dipahami ya adik ya, yaitu mencari KPK menggunakan teknik sangkedan. Untuk lebih jelasnya kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, sebelum kita coba nanti soal latihannya, yaitu soal yang kelima, yaitu KPK dari 24 dan 30. 24 dan 30. Kita coba mencarinya KPK dari 24 dan 30. 24 dan 30 kita bagi 2 dulu, karena masih ada yang bisa dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2, 12. 30 dibagi 2, 15. Karena masih bisa dibagi 2, yaitu 12 yang masih bisa dibagi 2, maka kita buat dibagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 15 bagi 2 nggak bisa, berarti tetap kita tulis 15. Lalu karena 6 masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2 nggak bisa, berarti tetap kita tulis 15. Karena 3 tidak bisa kita bagi dengan 2, 15 juga tidak bisa bagi 2, selanjutnya kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Selanjutnya karena 1 tidak bisa bagi 3, 5 juga tidak bisa bagi 3, maka selanjutnya kita bagi 5. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti kita tulis 1. 5 bagi 5, 1. Karena udah kedua-duanya udah 1 keduanya, maka lalu kita tentukan lagi KPK-nya. KPK dari 24 dan 30, yaitu ya kita kalikan saja pembagi bilangan primanya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 3, 24. 24 kali 5, 120. Jadi KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Yaitu kita bagi dulu, 24 bagi 2, 12. 30 dibagi 2, 15. Karena 12 masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 15 bagi 2 nggak bisa, berarti kita tulis 15. Lalu 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2 nggak bisa, berarti tetap 15. Lalu kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 1 dan 5 nggak bisa dibagi 3, lanjut kita bagi 5. 1 bagi 5 nggak bisa, tetap kita tulis 1. 5 bagi 5, 1. Karena ada kedua-duanya sudah 1, maka bisa kita tentukan lagi KPK-nya. Ingat ya, teknik sangkedan, kalau tidak bisa dibagi, tetap angka yang sama kita tulis ke bawah. Seperti tadi, 15 tidak bisa dibagi 2, tetap kita tulis 15. Begitu juga 1 tidak bisa dibagi 5, tetap kita tulis 1. Tidak bisa kita, kalau nggak bisa dibagi, tetap angka yang sama kita tulis. Selanjutnya, kalau kedua bilangan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, kita lanjut bilangan prima yang selanjutnya. Misalkan di sini 6 dan ini 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2, 15. Karena 3 dan 15 tidak bisa bagi 2 lagi, kita lanjut bilangan pembaginya, yaitu 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Karena 1 dan 5 tidak bisa kita bagi 3, kita lanjut bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti kita tulis 1. 5 bagi 5, 1. Karena dua-duanya udah 1, berarti cukup sampai di situ saja. Lalu kita tentukan KPK-nya, tinggal bilangan yang samping ini kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5, 120. Bisa dipahami ya adik ya, cara mudah mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan teknik sangkedan.
Kedan. Untuk lebih jelas dan pahamnya adik-adik, silakan dikerjakan 2 buah soal latihan berikut ini. Silakan adik-adik cari dulu di kertas buramnya boleh, atau di buku latihannya juga boleh. Yaitu silakan tentukan KPK dari latihan. Soal yang pertama yaitu KPK dari 12 dan 16. Soal yang kedua yaitu 15 dan 18. Silakan jadi coba kerjakan dulu dengan cara teknik sangkedan. Kalau sudah tahu, silakan tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu cara mudah mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan cara teknik sangkedan. Teknik sangkedan caranya yaitu KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.